Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin acara laporan Korps kenaikan pangkat. 65 Pati TNI bersama di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Kenaikan pangkat puluhan Pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor sprint garing 2637 garing 12 Romawi garing 2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan rincian 30 Pati TNI Angkatan Darat, 23 Pati TNI Angkatan Laut, dan 13 Pati TNI Angkatan Udara. Salah satu Pati yang menerima kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal adalah Maijen Nugraha Gumilar. Beliau mendapat amanat baru sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI. Jabatan sebelumnya dari Maijen Nugraha adalah staf ahli Kasat Bidang Keamanan dan Teror. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Januari 1968 itu pernah mengemban sejumlah amanah, salah satunya Komandan Politeknik Angkatan Darat Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Titel MSc diperolehnya dari University of Madras dengan tahun ijazah 2008. Sedangkan untuk gelar doktor diperoleh dari Universitas Pakuan dengan tahun ijazah 2013. Dalam buku biografi berjudul Anak Yatim Jadi Jenderal, Tragedi Pesawat Nurtanio, Maijen TNI Nugraha Gumilar membagikan kisahnya. Menurutnya sukses baginya adalah tidak pernah menyerah pada kegagalan. Kesuksesan bukan berarti harus lolos dari ujian, tetapi saat menemui kegagalan memutuskan untuk tidak menyerah. Jadi itu prinsip mendiang bapak saya yang terus saya pegang hingga saat ini. Jujur dan berusaha sebaik mungkin. Jika ada masalah pasti nanti Tuhan akan menolong lewat orang-orang di sekitar kita, kata Maijen Nugraha dalam sebuah kesempatan. Beliau menapaki perjalanan panjang hidupnya dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Namun di saat itu pula ia selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Ketika beliau lahir, sang ayah Nazar Gumbira berkesempatan sekolah di Belanda. Karena itulah ia lantas diberi nama Nugraha Gumilar yang artinya anugerah yang terhampar. Pertolongan Tuhan terus dirasakan Pak Gumilar dan keluarga. Pun saat ayahnya Nazar Gumbira meninggal dunia akibat jatuhnya pesawat Kasa 212 Nurtanio pada Januari 1980, Pak Gumilar yang kala itu masih berusia 12 tahun terpaksa menjadi yatim. Sejak itu dirinya tidak punya figur ayah dan dibesarkan oleh ibu yang berjuang membesarkan ketujuh anak-anaknya. Menurut beliau, ibunya waktu itu bingung mau berbuat apa karena cuma berjualan di pasar dan harus menghidupi anak yang masih kecil-kecil. Tuhan pun bekerja ketika kesulitan semakin terasa sekitar tahun 1982 atau 2 tahun sepeninggal ayahnya, Nurtanio memberikan kesempatan kepada para janda korban kecelakaan pesawat Kasa untuk membuka usaha kantin di Nurtanio. Hal ini tentu saja mendatangkan perbaikan hidup keluarga. Pertolongan Tuhan melalui tangan orang di sekitar Pak Gumilar kembali terjadi saat ia lulus SMA hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendaftar di Akmil. Mengetahui anak bungsunya itu mendaftar ke Akmil, sang ibu memberikan secari kertas yang isinya berpesan agar Pak Gumilar menemui seseorang di kantor Komando Pemeliharaan Material Angkatan Udara yakni Marsikal Pertama TNI Sumarno PS, Wakil Komandan Kohar Matau saat itu yang ternyata adalah mantan komandan mendiang ayahnya. Singkat cerita, setelah ia menghadap dan mendapat pesan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi tes, Pak Gumilar lolos menjadi tentara.